إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama hibrabuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifalukum? Ayatullah bahibai rahimani wa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak sekalian, santri kelas 12 IPA yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di mata pelajaran kimia. Kita masuk kepada pembelajaran atau pertemuan yang kelima, masih berkaitan dengan kelarutan ya, dan hasil kali kelarutan. Dan kemarin sudah kita bahas itu berkaitan dengan hubungan ya antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita bahas tentang contoh soal hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Baik, sedikit murojaah ya dari pembelajaran sebelumnya, itu berkaitan dengan definisi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama adalah kelarutan S adalah jumlah mol garam terlarut dalam liter larutan atau disebut juga dengan molaritas. Satuannya adalah mol per liter. Yang mana rumus umum yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya sama dengan sini akar kuadrat dari X tambah Y ya, dari KSP dibagi dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y ya, jadi S sama dengan akar kuadrat dari akar kuadrat X tambah Y dari KSP dibagi X pangkat Y dikali Y pangkat Y ya. Kemudian tentang tetapan hasil kali kelarutan atau KSP adalah tetapan yang diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion yang terbentuk dan dipangkatkan koefisien masing-masing ionnya. Rumus umumnya adalah KSP AXBY sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y, S dipangkatkan dengan X tambah Y, di mana kita lihat ya bahwa X dan Y ini adalah indeks atom dari atom-atom penyusun senyawa garamnya ya. Bisa kalau yang X ini adalah indeks dari atom yang pertama, kemudian Y itu adalah indeks dari atom yang kedua dari senyawa garam ya. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal 1. Di sini ada soal diketahui 100 ml larutan jenuh Ag2CR4 atau perakromat di mana mempunyai kadar perakromatnya sebanyak 3,2 gram. Ya. Kemudian ditanyakan berapa KSP dari Ag2CrO4. Dan di sini adalah massa atom relatif atau penyusunnya ya, ARAG sama dengan 108, CR sama dengan 52, dan O sama dengan 16 ya. Baik, ini soalnya. Nah, kebayang cara mengerjakannya? Gimana caranya? Baik ya. Berarti kita kalau mencari KSP, berarti kita cari dulu ya kelarutan S-nya berapa ya dari data volume dan data massa ini ya. Baik, kita lihat. Nah, ya kita lihat di sini soalnya tadi ya bahwa diketahui 100 ml larutan jenuh Ag2CrO4 mempunyai kadar Ag2CrO4 sebanyak 3,2 gram. Ditanyakan berapa KSP dari Ag2CrO4. Ya, baik, sini pembahasan. Nah, langkah pertama tentunya adalah mencari mol dulu. Ya, kita cari
kelarutan S isotopnya mol per liter kan. Nah, berarti kita cari molnya dulu ya. Baik, kita cari molnya di sini. Ya, mol dari Ag2 CrO4. Nah, ya, CrO4. Nih, mol sama dengan massa dibagi mR ya. Ingat di skrometri bahwa mencari mol itu sama dengan massa ya dibagi dengan mR ya. Nah, massa atom relatif senyawanya. Kemudian mencari mR, gimana cari mR? Cari mR sedikit memurujah ya. Cari mR adalah apa? Jumlah ya. Nah, berarti M itu adalah jumlah ya, jumlah sigma daripada AR penyusunnya ya, pada AR penyusunnya. Nah, ya, gitu ya. Itu. Baik, kita hitung bahwa mol Ag2CO4 sama dengan masanya berapa? Masanya 3,2 gram ya. Ini masukkan. Kemudian mR-nya yang mana? mR-nya ini jumlahkan ya. Ini Ag2CO4 berarti 2 dikali AR Ag berarti 2 kali 108 ditambah ArCr1 berarti tambah 52 ditambah O4 ya, berarti 4 kali AR, 4 kali 16 berarti 2 kali 108 ditambah 52 ditambah 4 kali 16 hasilnya berapa? 332 ya. Silakan bantu kalau mau itu silahkan ya. Nah, berarti 3,2 dibagi 332 hasilnya berapa? 0,01 mol. Kemudian dari sini kita cari konsentrasi ya atau S-nya, S dari Ag2CO4. S sama dengan konsentrasi Ag2CO4 sama dengan mol dibagi volume ya, mol dibagi volume. Molnya sudah dapat 0,01 mol dibagi volumenya 0,1 liter sama dengan ya 0,1 mol per liter. Dapat ya. Nah, ini adalah S dari Ag2CO4. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat S-nya, maka kita langsung cari KSP-nya. Boleh dengan pakai rumus umum yang sudah dibahas ataupun diuraikan. Nah, saya bisa pakai dua cara. Pertama cara diuraikan, yang kedua pakai rumus ya. Nah, cara diuraikan ya, ini untuk memulainya saja. Untuk diuraikan berarti antum harus melakukan ionisasi dulu ya. Kenapa? Karena untuk mengetahui berapa koefisien dari ion-ionnya ya. Di sini kita ionisasikan Ag2CO4 terionisasi menjadi 2Ag+ ditambah CR4 2- ya. Nih kenapa 2 koefisien Ag+? Kan di sini indeksnya juga 2 ya, nih ya. Kemudian kenapa di sini 1? Maka karena di sini juga 1 ini indeks CR4-nya. Maka masukkan S-nya ya. Sini S ya. Kelarutan Ag2CO4 sudah dapat 0,1 mol per liter, maka S untuk Ag plusnya 0,2 ya. Jadi 2 koefisien dikali dengan S ya, S daripada Ag2CO4 dapat 0,2 M. Kemudian untuk kelarutan CR4 2- kan di sini 1 koefisien maka 1 dikali 0,1 dapat 0,1. Dapatlah ini ya, S masing-masing ion daripada Ag2CO4. Maka masukkan ke rumus KSP Ag2CO4. Nah, sama dengan konsentrasi masing-masing ion dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya. Di sini berarti konsentrasi Ag+ pangkat 2 karena koefisiennya 2 nih ya. Koefisien 2 nih ya. Dikali dengan konsentrasi CR4 2- pangkat 1. Masukkan Ag+ 0,2 pangkat 2 ya. Dikali dengan kelarutan CR4 2-nya 0,1, maka 0,2 kali 0,2 0,04 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,004 sama dengan 4 dikali 10 pangkat -3 nih ya. Seperti itu. Nah, jadi tetapan hasil kali kelarutan KSP-nya Ag2CO4 adalah 4 kali 10 pangkat -3. Paham ya? Atau kita pakai rumus bisa ya, itu KSP
AX BY, ini rumus umumnya, sama dengan X pangkat X kali Y pangkat Y, S dipangkatkan dengan X tambah Y. Maka KSP AX BY ya, di mana X-nya berapa X-nya? Ya, X-nya kita tahu ya, lihat sini. Untuk AG2 C4, indeks AG-nya 2, maka X-nya 2. Ya, untuk indeks C4-nya 1, maka X-nya 2, Y-nya 1. Masukkan. X pangkat X berarti 2 pangkat 2 dikali Y pangkat Y berarti 1 pangkat 1. Ya, S dipangkatkan dengan X tambah Y berarti 2 tambah 1. Kita hitung 2 pangkat 2, 4 dikali 1 pangkat 1, 1, 4 kali 1 adalah 4. X pangkat 2 tambah 1, 3, berarti 4S pangkat 3. Kita masukkan S-nya, S-nya tadi ya ini ya. S-nya 0,1 ini ya. Masukkan 4 dikali 0,1 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 1. Ini bisa dirubah ya. Bentuknya 0,1 menjadi 10 pangkat min 1 biar mudah ya. 4 dikali 10 min 1 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, lihat ya. Ternyata pakai rumus pun hasilnya sama ya. 4 kali 10 pangkat min 3. Dengan ini ya, dengan yang cara diuraikan ya. Baik. Ya. Kemudian soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua. Nah, diketahui KSP CaF2 atau kalsium klorida ya sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 11, di mana AR Ca-nya 40 dan F-nya 19. Tentukan yang A larutan garam larutan garam dalam air, artinya garam CaF2 apa nih ya. Kemudian tentukan konsentrasi ion Ca2+ dan ion F- pada keadaan larutan jenuh. Yang C massa garam yang tahu dalam 100 ml larutan ya. Jadi sini yang A ditanyakan S berarti ya. Di sini tanyakan S ya. Kemudian kalau di yang B berarti tanyakan apa? Konsentrasi ya, konsentrasi Ca2+ berarti kan ya. Nah, gini ya. Dan ya konsentrasi apa? Ion F- ya. Ya. Kemudian kalau di sini massa ya, massa garam dalam di mana V-nya ya, apa? V sama dengan apa nih ya? Di mana V-nya sama dengan 100 ml ya. 100 mililiter ya. Itu. Ya. 100 ml ya. 100 ml ya. Baik. Kita lihat ya. Nah, ya. Baik, kita lihat sini. Pembahasan ya. Berarti kita mencari S ya dari KSP. Maka kita pakai rumus umum aja ya langsung ya. Kita pakai rumus umum di mana S sama dengan ya akar kuadrat X tambah Y dari KSP dibagi X pangkat X kali Y pangkat Y ya. Kita tahu bahwa untuk apa? Senyawa CaF2 ya. Untuk CaF2 ini ya. Berarti berapa X-nya? Iya. X lihat indeks daripada Ca, betul ya. X-nya adalah 1 ya. X-nya ini adalah 1 ya. Kemudian Y-nya berapa? Ya, Y-nya lihat indeks daripada F2 ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Masukkan ya. Maka sama dengan X tambah Y 1 tambah 2 akar kuadrat dari KSP kita masukkan 3,2 kali 10 min 11 dibagi X pangkat X 1 pangkat 1 dikali Y pangkat Y 2 pangkat 2. 1 tambah 2 3 ke kuadrat 3,2 kali 10 min 11 dibagi 1 kali 1 1 dikali 2 kali 2 4 1 kali 4 4 ya. Udah sama dengan 3 akar kuadrat dari 3,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4 berapa? Iya, 0,8 kali 10 pangkat min 11. Maka kita ubah saja biar mudah ya.
0,8 ini 8, maka tambahkan minnya jadi 10 pangkat min 12. Nah, sama dengan, maka akar 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12 adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi berapa kali berapa ke berapa gitu ya, sama 8. Kemudian untuk pangkatnya tinggal dibagi saja 3, jadi pangkat min 4. Nah, dapat S-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Tip, yang A sudah ya. Kita cari yang B. Yang B itu tentukan konsentrasi ion Ca2+ dan ion F-. Ya. Maka kita ionisasikan ya, CaF2 ini kita ionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2F-. Ini misalkan S ya, CaF2 ini, maka untuk larutan Ca2+, konsentrasinya berapa? S ya, di kanan ini 1 koefisien kali S. Kemudian untuk larutan S F-nya 2 kali S, 2S. Ya, maka kita masukkan konsentrasi Ca2+ sama dengan S, sama dengan S-nya berapa tadi? Ini ya, 2 kali 10 pangkat min 4, maka masukkan. Maka 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kemudian konsentrasi F-nya sama dengan 2S ya. 2S, maka sama dengan 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Dapat ini ya. Ya. Tip, gampang ya insyaallah ya. Nah, kemudian kita yang C ya, itu berapa massa garam yang terlarut dalam 100 ml larutan. Jadi diketahui bahwa larutan CaF2 atau S adalah 2 kali 10 pangkat min 4 ya, dari sini ya, dari perhitungan yang poin A ya. Artinya adalah dalam 1 liter air itu terlarut 2 kali 10 pangkat min 4 mol CaF2. Nah, maka massa garam CaF2 yang terlarut dalam 100 ml larutan adalah, nah kita cari molnya ya. Berapa mol yang terlarut ya dari CaF2, maka mol CaF2 dalam 100 ml larutan adalah S dikali V ya. Maka S-nya 2 kali 10 4 dikali V-nya berapa? 0,1 ya. 0,1 dari mana 0,1 ini ya? Dari 100 ml ya, 100 ml ini menjadi liter, maka dibagi 1000 dapat 0,1 liter. Dapat 2 kali 10 pangkat min 4 mol ya. Jadi mol CaF2 dalam 100 ml itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, dari sini baru kita cari massa ya. Massa sama dengan mol dikali mR. Molnya 2 kali 10 pangkat min 5 mol dikali mR-nya berapa? 78 ya. 78 dapat dari jumlah ya. Jumlah dari AR masing-masing penyusun CaF2 ya, gitu ya. Maka dapat sama dengan 156 kali 10 pangkat min 5 gram. Atau kita rubah bentuknya menjadi angka baku ya. Sama dengan 1,56 kali 10 pangkat min 3 gram. Ya. Baik, itu ya. Untuk sekalian, untuk contoh soal yang kedua ini, bagaimana kita mencari S dari KSP ya. Mudah-mudahan untuk bisa memahaminya. Baik, demikian untuk sekalian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan antum dimudahkan Subhanahu wa taala untuk memahami setiap ilmu yang antum pelajari dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi antum sekalian. Tip, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.